Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu mengenal Allah yang kita sembah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Mengenal Allah yang kita sembah. Nah, kekasih Tuhan, saya yakin kita semua sepakat dengan hal ini, yaitu kalau kita mau mempercayakan sesuatu kepada orang lain, kita harus mengenal lebih dalam orang tersebut. Nah, semakin kita mengenal orang yang kita percaya, semakin kita lebih dalam menyatu dengan orang tersebut, dan itu akan menimbulkan rasa cinta kita kepada orang tersebut, dan saya yakin kita semakin hari semakin mengasihi orang tersebut. Nah, kekasih Tuhan, kita harus melakukan hal yang sama kepada Allah yang kita percaya, kepada Allah yang kita sembah. Karena semakin kita belajar untuk mengenal Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, maka kita semakin menyatu dengan Allah dan menumbuhkan rasa sayang kita kepada Allah, dan yang membuat kita semakin sayang dan cinta kepada Allah yang kita sembah, kepada Allah yang kita percaya. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar tentang Allah yang kita sembah, tentang Allah yang kita percaya selama ini. Nah, apakah Allah itu? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita pelajari. Apakah Allah itu? Nah, mari sama-sama kekasih Tuhan, saya ajak kita untuk membuka di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Garis bawahi kata Allah itu roh. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas menunjukkan apakah Allah itu. Alkitab mengatakan di dalam ayat ini, yaitu Allah adalah roh. Nah, kekasih Tuhan, hal pertama yang perlu kita pelajari, yaitu karena Allah adalah roh, maka Allah tidak memiliki tubuh dalam bentuk apapun dan tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, kekasih Tuhan, Allah itu berbeda dari setiap manusia dan apapun yang ada di alam semesta ini. Karena hal yang membedakan itu, yaitu karena Allah satu-satunya yang tidak pernah diciptakan, tetapi menciptakan. Nah, kekasih Tuhan, ini sangat jelas. Jadi kekasih Tuhan, kalau ada yang membuat atau menciptakan Allah huruf kecil dalam bentuk apapun, maka dapat dipastikan itu bukan Allah. Karena Allah adalah roh yang tidak pernah dan tidak bisa dibuat atau diciptakan oleh tangan manusia, tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, kekasih Tuhan, kita harus bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah adalah roh yang tidak bisa diciptakan oleh tangan manusia, tidak bisa dilihat oleh manusia. Itu Alkitab mengajarkan kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, itu hal pertama, kebenaran pertama yang harus kita pahami, yaitu karena Allah adalah roh, maka Allah tidak memiliki tubuh dalam bentuk apapun, tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tidak bisa diciptakan oleh tangan manusia. Itu hal pertama yang harus kita pahami. Kita lihat yang kedua, Allah adalah roh, maka Allah itu kekal. Nah, artinya bahwa Allah tidak memiliki awal dan Allah tidak memiliki akhir. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 102 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, aku berkata, ya Allahku, janganlah engkau mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka.
dan mereka berubah. Ayat yang ke-28, tetapi engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Di dalam ayat yang ke-25 garis bawahi, tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Ayat yang ke-27, tetapi engkau tetap ada. Ayat yang ke-28, tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, kekasih Tuhan, ini sangat jelas ayat-ayat yang tadi kita baca. Sangat jelas mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun, Dia kekal. Tetapi engkau tetap ada, Dia kekal. Tetapi engkau tetap sama, tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Artinya bahwa Allah itu kekal. Nah, kekasih Tuhan, Allah buatan tangan manusia akan hancur bersama-sama dengan kehancuran alam semesta ini. Tetapi Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, kekal selama-lamanya. Ayat-ayat di atas sangat jelas menunjukkan bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, itu kekal selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan, Allah yang kita percaya akan menjaga kita umat pilihannya dari awal sampai akhir hidup kita, sampai kita bertemu dengan Bapa di sorga nanti. Kita harus bangga, kekasih Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia akan menjaga kita dari awal sampai akhir, sampai kita berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Nah, kekasih Tuhan, itulah pemeliharaan Allah bagi kita umat pilihannya. Allah memelihara kita dari awal sampai kita bertemu dengan Allah di dalam kerajaan sorga, sampai kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah pemeliharaan Allah yang kekal dalam kehidupan kita. Allah adalah roh, maka Allah itu kekal. Yang ketiga, apakah Allah itu? Nah, kekasih Tuhan, Allah adalah roh, maka Allah tidak terbatas. Ini sangat penting. Allah tidak terbatas. Nah, tidak terbatas artinya Allah tidak memiliki keterbatasan-keterbatasan seperti yang dimiliki oleh manusia yang terbatas. Allah dapat melakukan segalanya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan segalanya. Kuasanya tidak terbatas. Allah tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dan Allah ada di segala tempat pada waktu yang sama. Manusia tidak bisa melakukan itu. Saya ada di tempat ini, saya tidak bisa berada di tempat yang lain. Itulah manusia. Tetapi Allah kita tidak. Allah bisa berada di segala tempat pada waktu yang sama. Allah ada di sini, Allah ada di sana, dan Allah ada di tempat kekasih Tuhan, Allah juga ada di tempat saya. Itulah Allah kita. Nah, kekasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas. Karena itu dimanapun kita berada, mata Tuhan selalu melihat kita. Kita tidak bisa luput dari mata Tuhan. Tuhan melihat kita dan Allah mampu melakukan segalanya bagi kita, segala sesuatu dalam kehidupan kita karena kuasanya tidak terbatas. Nah, kekasih Tuhan, Allah tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu kita tidak luput dari penglihatan Tuhan. Kita tidak luput dari mata Tuhan. Mata Tuhan melihat setiap perbuatan kita dan kuasanya tidak terbatas. Artinya bahwa dimanapun kita berada, Allah mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena kuasanya tidak terbatas. Jangan meragukan kuasa Allah dimanapun kita berada dan apapun keadaan yang kita hadapi. Karena Allah tidak terbatas kuasanya. Oleh sebab itu dia mampu melakukan segala sesuatu untuk menolong setiap kita. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dan dalam segala peristiwa yang kita hadapi. Itulah Allah kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, kita harus bangga kita punya Allah yang tidak terbatas. Allah-Allah di luar sana itu terbatas. Allah-Allah di luar sana itu akan mati. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terbatas kuasanya. Dia ada bersama dengan saudara, dia juga ada bersama dengan saya di sini. Itulah Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, jangan lagi meragukan Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Karena dia mampu menyertai kita, karena kuasanya tidak terbatas. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan melihat apakah Allah kita
Allah kita adalah roh, maka Allah tidak berubah. Sekali lagi saya mau mengatakan, Allah adalah roh, maka Allah tidak berubah. Nah, kekasih Tuhan, Allah tidak bisa menjadi lebih baik dari dirinya sendiri karena Allah sudah sempurna. Dia tidak bisa berubah lagi karena dia sudah sempurna. Dia tidak bisa melakukan lebih daripada dirinya karena Allah sudah sempurna. Demikian juga Allah tidak dapat menjadi lebih buruk atau kurang baik dari dirinya saat ini. Karena kalau itu terjadi, kekasih Tuhan, maka dia bukan lagi Allah. Dia bukan Allah. Nah, kekasih Tuhan, itulah Allah kita. Allah tidak bisa melakukan sesuatu yang buruk. Allah tidak bisa melakukan sesuatu yang kurang baik. Nah, kalau itu terjadi, maka Allah yang kita sembah itu bukan Allah. Allah-Allah di luar sana mungkin bisa, karena mereka bukan Allah. Karena bukan Allah, nah kekasih Tuhan, yang bukan Allah bisa melakukan hal seperti itu. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak bisa melakukan yang buruk, tidak bisa melakukan yang kurang baik dari dirinya. Nah, kekasih Tuhan, saya akan bacakan satu ayat untuk kita semua, Maliaki 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas dikatakan Tuhan tidak berubah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah. Karena dia tidak berubah, maka kehidupan kita pun, kasih Tuhan dalam hidup kita pun tidak akan pernah berubah. Nah, kekasih Tuhan, Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, dan kekudusannya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah memilih kita, maka Allah tidak akan pernah berubah dari keputusannya. Kalau Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan, tidak mungkin Allah merubah itu. Allah tidak bisa merubah keputusannya karena Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Kalau Allah sudah mengasihi kita, maka untuk selama-lamanya Allah tetap mengasihi kita. Kasih tidak pernah berubah kepada kita. Kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Allah kalau sudah mengasihi kita, maka dia terus-menerus mengasihi kita. Oleh karena Allah tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dari awal Allah sudah mengasihi kita, maka sampai akhir Allah tetap mengasihi kita. Karena kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa berubah kasih kita kepada Tuhan. Mungkin hari ini iya, besok mungkin tidak, bisa berubah-berubah. Tetapi kasih Allah dalam hidup kita tidak akan pernah berubah. Karena Allah tidak pernah berubah. Nah, kekasih Tuhan, kalau ada yang mengatakan dia Allah tetapi dia suka berubah-ubah, maka itu bukan Allah. Karena Allah kita yang kita sembah tidak pernah berubah. Kalau ada yang mengatakan dia Allah terus dia berubah, dia suka berubah-ubah, hari ini ya, besok tidak dan sebagainya. Nah, itu bukan Allah. Karena Allah kita tidak pernah berubah. Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Kalau ada Allah yang mengatakan dia Allah dan hari ini dia mengasihi orang, besok membenci, besok lagi mungkin membunuh, itu bukan Allah kita. Allah kita, kalau dia sudah mengasihi kita, kekal selama-lamanya dia tetap mengasihi kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya, kuasanya, dan kekudusannya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah menguduskan kita, kekal selama-lamanya dia tetap menguduskan kita. Kalau Allah sudah mengasihi kita, kekal selama-lamanya dia tetap mengasihi kita. Karena dia tidak pernah berubah. Kuasanya di dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Dia akan menolong setiap kita dalam segala keadaan apapun. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita belajar mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena semakin kita mengenal Allah yang kita sembah, yang kita percaya, maka kita semakin dalam mengasihi Allah. Kita percayalah, semakin kita belajar untuk mengenal Allah yang kita sembah, maka semakin kita mengasihi Allah kita. Nah, ingat baik-baik kekasih Tuhan, bahwa Allah kita adalah roh, maka Allah tidak memiliki tubuh dan tidak kelihatan. Kalau ada yang datang
membawa Allah kepada kita dalam bentuk apapun, maka itu dapat dipastikan itu bukan Allah. Karena Allah tidak memiliki tubuh dan tidak bisa kelihatan. Allah kita kekal, Allah kita tidak terbatas, dan Allah kita tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena kita percaya dan menyembah Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak terbatas, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Allah kita tidak pernah berubah. Itulah Allah kita. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kalau Allah sudah mengasihi kita, maka kekal selama-lamanya Allah akan mengasihi kita. Nah, kekasih Tuhan, Allah kita tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Itulah Allah yang kita percaya. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar apakah Allah itu, dan kami sudah mengenal Allah yang kami sembah. Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak memiliki tubuh, Allah yang tidak bisa dilihat. Allah adalah roh, Allah yang kuasanya tidak terbatas dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Allah tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar lebih dalam lagi untuk mengenal Allah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, dan Tuhan tolong setiap kami. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, jangan menurut kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.